Abu Nawas dalam cerita lucu ini ditantang 3 orang sombong. Mereka pintar tapi suka menantang siapa saja yang ditemui. Kali ini ketiganya coba menguji kepintaran Abu Nawas. Bermula 3 orang sombong itu memasuki kampung Abu Nawas. Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi 3 orang tersebut, tapi tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya penduduk setempat melaporkannya kepada Abu Nawas, karena bisa menandinginya. Lalu Abu Nawas setuju. Dengan senang hati, ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya. Satu dari 3 orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah, justru membalasnya dengan senyum. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, "Tentu itu mudah. Pusat bumi ada di bawah kakiku." Namun ketiga orang sombong itu tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas. Mereka bertanya kembali bagaimana Abu Nawas bisa tahu. "Kalau kalian tidak percaya, ukur saja sendiri," ujar Abu Nawas. Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam. Setelah mendengar jawabannya, selanjutnya orang kedua bertanya, "Berapakah jumlah bintang yang ada di langit?" tanyanya. Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama, dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawabnya dengan mudah. Abu Nawas menjawab, "Jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledaiku ini. Kalau tidak percaya, silakan Anda hitung bulu keledaiku ini, pasti Anda akan tahu kebenarannya." Kesal mendengar jawaban Abu Nawas, orang ketiga dari kawanan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas, "Anda tahu bulu keledai? Coba berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu?" tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa meledek. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang ini tidak kreatif, karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah. Jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di jenggot Anda. Kalau tidak percaya, silakan cabut satu persatu, ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban dari Abu Nawas, ingin membalasnya, tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi, karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengar penuturan istrinya, bahwa sebagian pekerja yang ada di kerajaan, mereka membongkar rumah mereka. Demikian itu atas dasar isyarat Raja Harun ar-Rasyid yang bermimpi menemukan emas di bawah rumah-rumah mereka. Namun sekian lama, mereka telah menggali dan merusak rumah mereka, tidak ada emas apapun atau perhiasan apapun di dalamnya. Mereka pun kecewa. Di balik kekecewaan mereka, namun raja tidak merasa salah dan tidak mengganti kerugian para pekerjanya. Mendengar demikian, Abu Nawas jengkel dan mencari cara untuk membalas raja. Sekian hari Abu Nawas berpikir keras untuk mendapatkan ide untuk membalas sang raja. Ia terus memutar otak bagaimana caranya agar raja itu sadar akan kesalahannya. Karena galaunya, Abu Nawas dikasih makan pun tidak ia makan. Sampai makanannya basi dan dihinggapi lalat-lalat yang cukup banyak. Maka dari sini Abu Nawas mendapatkan ide. Abu Nawas kegirangan dan bersorak-sorai setelah mendapatkan ide brilian untuk membalas raja. Abu Nawas meminta istrinya untuk mengambilkan kain dan besi. Maka ketika kedua barang itu sudah di tangannya, kain itu langsung untuk menutupi makanan yang dihinggapi lalat sangat banyak itu. Dan tidak lama kemudian ia menghadap raja sambil membawa makanan yang dibungkus dalam kain dan juga membawa besi. Ketika sampai di depan istana, Abu Nawas izin kepada raja, "Wahai Paduka, saya izin ke sini untuk melaporkan adanya makhluk yang masuk ke rumah saya tanpa izin. Saya ingin mendapatkan wejangan dari Paduka," kata Abu Nawas. "Siapa gerangan yang masuk tanpa izin itu dan apa yang kau inginkan atas kejadian itu?" tanya raja.
Yang masuk tanpa izin itu adalah lalat-lalat yang banyak dan saya ingin raja memberikan izin secara tertulis agar saya diberikan izin supaya memukuli lalat-lalat itu, kata Abu Nawas. Maka raja pun memberikan izin untuk Abu Nawas. Seketika kemudian Abu Nawas membuka makanan yang ditutup dengan kain. Ketika dibuka, lalat-lalat itu berterbangan kemana-mana, termasuk ke barang-barang berharga istana. Ketika lalat-lalat itu hinggap, Abu Nawas dengan bebas memukuli lalat-lalat itu. Melihat demikian raja pun tidak bisa berbuat apa-apa. Raja merasa salah atas apa yang dilakukannya memberikan izin kepada Abu Nawas.